Selamat pagi siswa kami, salam sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu klasifikasi materi. Sebelumnya kita telah belajar apa itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi, setiap benda itu dapat dikatakan sebagai materi. Perubahan materi itu ada dua. Yang pertama, perubahan fisika. Nah, apakah itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Artinya, tidak terbentuk zat baru dari perubahan tersebut. Contoh, air menjadi es, atau sebaliknya es menjadi air. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Misalnya, kayu yang kita bakar, dia akan menghasilkan abu yang berwarna hitam. Apakah abu itu bisa menjadi kayu kembali? Tentu saja tidak. Itulah artinya tidak menghasilkan zat baru. Nah, saat ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi. Coba diperhatikan baik-baik. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada kami. Terima kasih. Nah, lihatlah ini adalah materi. Nah, klasifikasi dari materi itu ada unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat lain dengan adanya reaksi kimia. Perlu diingat sekali lagi, unsur adalah zat tunggal. Zat tunggal artinya zat yang berdiri sendiri. Tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Apa-apa saja itu unsur? Unsur meliputi yang pertama, unsur logam. Lihat contohnya, krom, besi, nikel, tembaga, seng, platina, dan emas. Dan masih banyak unsur-unsur yang lainnya. Ini hanya beberapa contoh saja. Jadi dia hanya terdiri dari satu unsur. Yang kedua, unsur non-logam. Contohnya, fluor, brom, dan iodium. Yang ketiga, unsur semilogam atau disebut juga dengan metaloid. Contohnya silikon, germanium. Jadi bisa dibedakan apa itu unsur logam, unsur non-logam, dan semilogam. Yang kedua adalah senyawa. Yang pertama tadi unsur, yang kedua adalah senyawa. Apakah itu senyawa? Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Perlu diingat sekali lagi, senyawa adalah gabungan, ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Contohnya air. Lambang air adalah H2O. Jika diuraikan, H itu adalah hidrogen yang merupakan gas yang sangat ringan, mudah terbakar. Dan atom O, gas yang sangat diperlukan oleh tubuh, yaitu oksigen. Jadi gabungan antara atom H dan atom O membentuk H2O yang disebut dengan air. Contoh kedua adalah yang sering kita gunakan atau kita pakai setiap hari oleh
orang tua atau ibu kalian pada saat memasak, yaitu NaCl atau garam dapur. Terdiri atas dua unsur. Yang pertama Na atau natrium, dan unsur yang kedua adalah Cl atau klor. Gabungan antara Na dan Cl akan menghasilkan garam. Itu yang kita gunakan pada saat memasak. Jadi bisa dilihat beberapa contoh dari senyawa dari tabel berikut. Yang ketiga ada campuran. Yang pertama tadi unsur, yang kedua senyawa, yang ketiga campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Jadi perlu diperhatikan, kalau senyawa tadi dengan reaksi kimia, campuran tanpa melalui reaksi kimia. Jadi lihat perbedaannya pada tabel berikut. Campuran dapat dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan juga campuran heterogen. Ya, bisa dibedakan apa itu campuran homogen dan campuran heterogen. Baik, sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan salam sehat.